Di sebuah desa kecil yang terletak jauh di pedalaman, tersembunyi sebuah rumah tua yang sudah lama dilupakan oleh waktu. Rumah itu dikenal sebagai Rumah Yuda. Tak seorang pun berani mendekatinya, karena rumor yang beredar menyebutkan bahwa rumah tersebut merupakan tempat berlangsungnya ritual-ritual gelap dan terkutuk. Pada suatu malam yang dingin, sekelompok mahasiswa arkeologi yang penasaran memutuskan untuk menjelajahi rumah tersebut. Mereka adalah Dinda, Raka, Taufik, dan Sari. Mereka telah mendengar cerita tentang ritual kuno yang dilakukan oleh sebuah sekte misterius yang konon menghubungkan diri mereka dengan kekuatan gelap dari dimensi lain. Setelah menyusuri jalan setapak yang hampir tertutup semak-semak, mereka akhirnya tiba di depan pintu rumah. Pintu kayu tua itu tampak seperti telah puluhan tahun tidak dibuka. Raka, yang paling berani di antara mereka, mendorong pintu dengan tenaga, dan pintu itu berderit terbuka. Di dalam, suasana rumah sangat berbeda dari yang mereka bayangkan. Debu tebal menutupi setiap permukaan, dan cahaya bulan yang masuk melalui jendela pecah-pecah menciptakan bayangan aneh di dinding. Mereka menghidupkan senter mereka dan mulai menjelajahi ruangan-ruangan yang terbengkalai. Ketika mereka memasuki ruang tengah, mereka menemukan sebuah altar yang dipenuhi dengan benda-benda aneh. Ada simbol-simbol yang tak mereka mengerti, dan sebuah buku besar yang terbuka di atas meja. Buku itu tampaknya terbuat dari kulit manusia, dan tulisan-tulisannya tampak seperti tulisan kuno yang tidak bisa dibaca. Taufik, yang tertarik dengan buku tersebut, mulai membaca isi dari halaman yang terbuka. Tiba-tiba, lampu senter Sari berkedip-kedip dan mati, menyebabkan suasana menjadi gelap. Suara gemerisik terdengar di sekitar mereka, dan mereka merasa seolah ada yang mengawasi mereka. Tiba-tiba, Dinda berteriak ketika melihat bayangan hitam melintas di depan jendela. Raka mencoba untuk menenangkan semua orang, tetapi suasana semakin mencekam. Mereka memutuskan untuk melanjutkan pencarian mereka ke lantai atas, meskipun rasa takut semakin menguasai mereka. Di lantai atas, mereka menemukan sebuah kamar yang pintunya tertutup rapat. Ketika mereka berhasil membukanya, mereka menemukan ruangan yang dindingnya dipenuhi dengan lukisan-lukisan menyeramkan. Lukisan-lukisan itu menggambarkan makhluk-makhluk yang tampak seperti dari mimpi buruk. Di tengah ruangan, ada sebuah lingkaran yang terbuat dari garam dan benda-benda aneh di dalamnya. Di pusat lingkaran, ada sebuah patung kecil yang tampak sangat tua. Saat mereka mendekati patung itu, tiba-tiba ruangan menjadi dingin dan suara bisikan mulai terdengar. Bisikan itu seolah-olah berasal dari tempat yang jauh, tetapi sangat jelas di telinga mereka. Sari, yang merasa tertekan dengan suasana tersebut, mendekati patung dan menyentuhnya. Pada saat itu, seluruh ruangan bergetar, dan patung itu mulai bercahaya dengan cahaya merah yang aneh. Tiba-tiba, makhluk-makhluk yang ada di lukisan mulai bergerak, seolah hidup dan siap menyerang. Dalam keadaan panik, mereka mencoba untuk melarikan diri dari ruangan tersebut. Namun, pintu kamar itu tiba-tiba terkunci, dan suara tawa jahat mulai terdengar dari sudut-sudut ruangan. Mereka menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam sebuah ritual yang belum selesai. Dalam usaha desperat mereka untuk keluar, Dinda menemukan sebuah tulisan di dinding yang tampaknya adalah petunjuk untuk menghentikan ritual. Mereka harus melakukan tindakan tertentu untuk membatalkan ritual tersebut dan mengusir kekuatan gelap yang telah terbangkit. Dengan bantuan satu sama lain, mereka mengikuti petunjuk yang ada di tulisan tersebut. Ketika mereka berhasil, ruangan itu kembali menjadi tenang dan pintu terbuka dengan sendirinya. Mereka segera melarikan diri dari rumah tersebut, merasa lega tetapi juga sangat ketakutan. Setelah keluar dari rumah, mereka berjanji untuk tidak pernah membicarakan apa yang mereka alami. Rumah Yuda tetap menjadi misteri yang tidak terpecahkan, dan para mahasiswa itu tidak pernah kembali untuk menjelajahi tempat itu lagi. Keesokan harinya, Dinda, Raka, Taufik, dan Sari kembali ke kota dengan perasaan campur aduk. Meskipun mereka berhasil melarikan diri dari rumah tua itu, pengalaman mereka masih menghantui mereka. Mereka merasa seolah ada sesuatu yang mengikuti mereka pulang. Malam itu, Dinda tidak bisa tidur.
Ia merasa gelisah dan terjaga sepanjang malam. Dalam keheningan kamar tidurnya, ia mendengar suara bisikan halus dari luar jendela. Suara itu seolah-olah memanggil namanya. Dinda mencoba untuk tidak panik, berpikir mungkin itu hanya imajinasi yang dipicu oleh kejadian malam sebelumnya. Namun, saat ia menyalakan lampu dan memeriksa jendela, tidak ada apa-apa di luar. Ia merasa lega dan kembali ke tempat tidur, tetapi tidak dapat menghilangkan rasa takut yang mengganggu pikirannya. Raka juga mengalami hal yang aneh saat ia sedang duduk di ruang tamu. Lampu-lampu di rumahnya mulai berkedip tanpa alasan yang jelas. Raka merasa seolah ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi ia mencoba untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya masalah teknis. Saat malam semakin larut, Raka tiba-tiba merasakan dingin yang menyentuh kulitnya. Meskipun pemanas di rumahnya menyala penuh, ia menyalakan lampu senter dan melihat bayangan hitam bergerak di sudut ruangan. Hatinya berdebar kencang, dan ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Taufik dan Sari mengalami pengalaman yang sama. Mereka merasa terjaga dan tidak nyaman di tempat tidur mereka. Sari terbangun dengan perasaan tercekik dan melihat sosok gelap berdiri di sudut kamarnya. Taufik, di sisi lain, merasa dikejar oleh suara bisikan yang terus-menerus memanggil namanya. Selama beberapa hari ke depan, mereka semua merasakan dampak dari pengalaman mereka di rumah Yuda. Setiap kali mereka mencoba untuk tidur atau bersantai, mereka merasa ada sesuatu yang mengintai mereka. Mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya menghadapi kekuatan gelap di rumah tua itu, tetapi juga konsekuensi dari tindakan mereka. Suatu malam, mereka memutuskan untuk berkumpul dan berbicara tentang apa yang telah terjadi. Mereka bertemu di rumah Taufik dan mencoba untuk mencari penjelasan. Sari memutuskan untuk membuka kembali buku yang mereka temukan di rumah Yuda. Dalam buku itu, mereka menemukan catatan tentang cara mengusir roh-roh jahat dan menutup portal yang mungkin telah mereka buka. Dengan membaca catatan tersebut, mereka mengetahui bahwa mereka harus melakukan ritual pembebasan untuk menghentikan teror yang mereka alami. Mereka memutuskan untuk melakukannya bersama-sama, berharap bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan mereka. Malam itu, mereka berkumpul di tempat yang dianggap sebagai tempat aman dan memulai ritual. Mereka mengikuti langkah-langkah yang tertulis dalam buku dengan harapan dapat mengusir kekuatan gelap yang telah mengganggu hidup mereka. Meskipun suasana masih terasa mencekam, mereka tetap bertekad untuk menyelesaikan ritual tersebut. Ketika ritual selesai, mereka merasa seolah beban berat telah diangkat dari bahu mereka. Mereka berharap bahwa mereka akhirnya bebas dari gangguan yang telah menghantui mereka. Namun, mereka juga merasa bahwa mereka telah belajar pelajaran berharga tentang bahaya menjelajahi hal-hal yang tidak mereka mengerti. Setelah malam itu, kehidupan mereka perlahan kembali normal. Mereka tidak pernah berbicara tentang rumah Yuda lagi dan berusaha untuk melupakan pengalaman menakutkan yang mereka alami. Namun, mereka tahu bahwa mereka akan selalu ingat tentang rumah tua itu dan kekuatan gelap yang mereka temui di dalamnya.